Shalom, Jemaat GPI Majalengka, kita jumpa lagi dalam ibadah online. Tuhan Yesus memberkati kita semua, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan mengurapi hamba-Mu, Tuhan mengurapi kami semua. Kami terima berkat firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saat ini firman Tuhan saya berikan tema selalu untuk Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, segenap hidup kita, mulai dari apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, semua hal yang kita perbuat dan yang kita kerjakan, semuanya itu harus menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan dan harus untuk kepentingan Tuhan. Sesungguhnya kita tidak berhak hidup untuk diri kita sendiri. Artinya, seluruh kehidupan kita harus untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Saudara yang dikasih Tuhan, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia dirundung berbagai kelemahan dan kekurangan. Dosa telah membuat kita tidak sempurna. Meski demikian, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita hebat atau berprestasi, melainkan semata-mata karena kita adalah anak-anak-Nya dan tidak ada alasan lain. Tuhan tahu kita memiliki banyak kelemahan dan kekurangan dalam hidup kita yang memerlukan proses dan waktu untuk memperbaikinya. Dan lagi-lagi, meski demikian, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Dia mencari orang yang mau percaya kepadanya. Jika Tuhan mencari orang yang sempurna atau mendekati sempurna, tentu Yesus tidak akan mendekatkan diri kepada pendosa, pelacur, dan pemungut cukai. Ada benang merah di antara para pendosa, pelacur, dan pemungut cukai yang Yesus hampiri, yaitu mereka bukanlah orang yang sempurna, tetapi mereka memilih percaya kepada Yesus. Jika saudara merasa telah banyak berbuat kesalahan, dosa, atau kebodohan, jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Mungkin saudara berpikir, saya bukanlah orang yang sempurna, Tuhan pasti tidak menerima saya. Saudara keliru, Tuhan tidak melihat kepada seberapa sempurnanya saudara. Dia melihat kepada seberapa percayanya saudara kepadanya. Di dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat 9 berkata demikian, "Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia." Kata bersungguh hati di ayat ini bukanlah hidup tidak bercacat celah, tanpa dosa dan sempurna, tetapi yang hati atau imannya sungguh-sungguh mengarah kepadanya. Pada saat kita mempersembahkan hati kita kepada Tuhan, jiwa dan tubuh kita dengan sendiri akan meninggalkan dosa, perlahan tapi pasti. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17. "Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Saudara, sejak kita percaya Yesus, benar kita adalah ciptaan yang baru. Namun kita masih tetap hidup di dunia, tetapi kita tidak hidup seperti dunia. Firman Tuhan mengatakan kita adalah warga negara kerajaan sorga. Tuhan memberikan identitas yang baru saat kita percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai warga negara sorga, kita tentunya perlu hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan sorga, bukan kerajaan dunia ini. Kita
Kita perlu mengerti batas-batasnya, sama seperti jika kita bepergian ke sebuah negara lain. Meski jiwa dan tubuh kita berada di dalam negara tersebut, tetapi kita bukanlah warga dari negara tersebut. Firman Tuhan menyampaikan sebuah perbedaan penting antara warga negara dunia dengan warga negara sorga. Dikatakan warga negara dunia lenyap dengan segala keinginannya, sementara warga negara sorga tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Warga negara sorga ada di dunia ini, tetapi mereka hidup melakukan kehendak Tuhan dan tinggal di dalam kebenaran. Tentu saja kita yang hidup dalam kehendak Tuhan akan hidup selama-lamanya karena kita tidak turut dengan aturan dunia ini. Kita mengalami masalah, tetapi kita menyelesaikannya dengan cara yang benar. Kita menghadapi tekanan, tetapi kita mengatasinya dengan cara Tuhan. Kita disakiti, ditipu, dan diperlakukan tidak adil, tetapi kita meresponnya dengan kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memilih untuk mengikut Tuhan Yesus adalah hidup yang memberikan sepenuhnya bagi Dia dan menuruti segala kehendak-Nya. Dan inilah tujuan hidup orang percaya yang benar di hadapan Tuhan, melakukan segala sesuatu hanya bagi Tuhan Yesus. Melakukan segala sesuatu hanya bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini Tuhan. Biarlah hidup kami selalu untuk Tuhan. Apa yang saat ini kami dengarkan dalam firman-Mu, biarlah hati kami sepenuhnya tertuju kepada Tuhan saja. Hati kami tidak gelisah dengan segala keadaan yang ada. Kami tidak lagi melihat segala kekurangan dan masalah kami. Tapi kami percaya Tuhan selalu melakukan perkara yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengucap syukur saat ini. Tuhan memberkati semua jemaat-Mu. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu. Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan memberkati kota kami. Kami tahu Tuhan, pandemi corona yang saat ini terjadi, hati kami tidak akan gelisah karena hidup kami selalu untuk Tuhan. Biarlah karya-Mu senantiasa terjadi dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang saat ini kami boleh dengarkan, kami mau renungkan dan kami jadikan itu menjadi janji Tuhan dalam hidup kami, berkuasa, dan kami berkatakan itu, dan itu akan membuat kami kuat dan mampu menghadapi kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari umat Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus memimpin menyertai hidupmu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kiranya boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.